Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 5 hingga 8. Matius 6 ayat 5 hingga 8 demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kita baca tadi adalah merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan bagaimana seharusnya orang berdoa. Dalam bagian ini dikatakan bahwa hendaklah kita berdoa dengan tidak bertele-tele. Hendaklah kita berdoa dengan tidak terlalu ribet. Jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dalam bagian ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengkritik kebiasaan orang Yahudi, khususnya para pemuka agama. Di mana kalau kita lihat dalam ayat 5, itulah kebiasaan yang mereka lakukan. Berdiri di dalam rumah ibadat, tidak di tikungan-tikungan jalan raya, mereka berdoa. Mereka berdoa dengan lantang supaya mereka diperhatikan oleh orang. Dalam bagian ini Yesus mengajarkan sebuah disiplin yang baru, yaitu berdoa dengan sederhana. Berdoa di dalam sebuah sikap kesederhanaan. Dengan yang pertama, masuk ke ruang tertutup, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Lalu yang kedua, berdoa dengan tidak bertele-tele. Berdoa dengan langsung menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita dan tidak menggunakan banyak kata-kata. Dalam bagian ini Yesus mengajarkan sebuah disiplin, tidak hanya sebuah disiplin berdoa tetapi disiplin kehidupan para pengikut Kristus, yaitu sebuah spiritualitas kesederhanaan, di mana Tuhan memperhatikan kesederhanaan kehidupan. Karena Ia mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Bagian ini juga yang Tuhan sapa, Tuhan ajarkan kepada kita, dan Tuhan ingatkan kepada kita dalam kesempatan ini. Tuhan mengingatkan agar kita hidup di dalam sebuah semangat kesederhanaan, di mana pola kesederhanaan itu ditunjukkan lewat doa-doa yang kita panjatkan. Doa menjadi sebuah cerminan bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita memaknai Tuhan yang senantiasa mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu, sudahkah kita menjalani hidup kita di dalam semangat kesederhanaan yang Tuhan ajarkan, atau kita lebih memilih untuk hidup di dalam gaya hidup yang menonjolkan sesuatu yang menjadi kelebihan atau kekurangan kita? Beranikah kita untuk hidup secara sederhana di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama, dan menjauhkan diri dari godaan untuk memamerkan baik kelebihan kita maupun kekurangan yang kita miliki? Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui pengajaran-Mu hari ini kami boleh hidup sederhana, boleh mengedepankan spiritualitas kesederhanaan ya Bapa. Di dalam doa, di dalam tindakan kami, biarlah kami melakukannya dengan ketulusan hati dan juga mengarahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami, mampukan kami, urapi kami, supaya kami mampu melakukan tugas dan panggilan ini dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, pada esok hari Rabu kita akan bersama-sama mengadakan sersan secara online. Kita membahas sebuah perbincangan yang serius tapi santai dengan tema saat teduh. Sebuah momen yang rasanya sulit untuk kita lakukan saat ini, tetapi bukan berarti tidak mungkin kita lakukan. Apa maknanya? Mengapa saat teduh merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita dan bagaimana kita harus menjalankan disiplin ini? Kita akan memperbincangannya besok secara online pada pukul 7 lewat link yang akan di-share. Tayangan ulangnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bisa akses di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube GKI Cicurug agar kita tidak ketinggalan informasi, ketinggalan tayangan, dan juga ikuti media sosial GKI Cicurug di Facebook maupun di Instagram. Kiranya menjadi berkat dan perhatian buat kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.